Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada malam yang berkah ini kita berjumpa lagi dalam kajian keutamaan sholat sunnah bagian ketiga, dan langsung saja tidak berpanjang-panjang lebar. Hari ini kita sudah kedatangan tamu Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Isnani Asi, yang akan mengungkapkan lebih dalam lagi kelanjutan dari sholat sunnah yang sebelumnya. Yang akan kita bahas Ustadz yang belum ya Ustadz ya, sholat Idul Fitri, yang apalagi kaitan dengan pandemi, lalu sholat tasbih, sholat taubat, sholat istiqaroh yang sering banget ya. Ada lagi sholat wudhu ya, yang dilakukan oleh Bilal, dan mungkin ada beberapa hal yang kemarin bukan lupa sih, ada penambahan seperti bacaan sholat yang dari sekian banyak pilihan, minimal apa sih yang harus kita baca, dari itu sudah memenuhi syarat, dan apakah bacaan sholat itu harus dilafazkan, kita nggak boleh dalam hati, atau dikeraskan kalau kita sendirian. Mungkin itu aja Ustaz, langsung aja ya. Silakan Ustaz untuk memulai. Sebentar. Suaranya masih di-unmute Ustaz. Oke. Iya, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fasallallahu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Yang semoga Allah selalu berkahi, Allah kasihi, Allah rahmati, Allah jaga dari seluruh keburukan, ibu-ibu, anggota pengajian Bundijah. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Ta'ala kita bisa bersilaturahim kembali. Dan mari kita bertawasul dengan silaturahim kita ini. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan, dan semoga Allah juga luaskan rezeki kita dalam kebaikan. Selain daripada itu, pada kesempatan kali ini kita bersilaturahmi di majelis ilmu, dengan berharap semoga majelis ilmu ini mendapatkan apa yang Allah janjikan, merupakan majelis yang diberkahi, majelis yang dikelilingi oleh para malaikat, yang mana yang ikut serta di sini dimintakan ampun dari segala dosa-dosa dan kesalahannya. Amin. Untuk selanjutnya kita akan mulai sedikit demi sedikit. Dan kita mulai dari yang terakhir tadi, karena yang terakhir itu malah yang saya pikir agak penting. Nanti kita kalau memang ada pertanyaan langsung saja nggak apa-apa. Pertanyaan terkait bacaan apa saja sih yang minimal, itu sebenarnya pembahasannya di bab rukun. Di bab rukun, jadi ada hal penting sudah kita bahas saat itu adalah ada syarat, ada rukun. Ada syarat salat, syarat sah, dan ada rukun yang tidak boleh ketinggalan, dan nanti ada pembatal yang harus dihindari. Tadi yang disampaikan yang pertama adalah terkait dengan bacaan. Bacaan minimal ya, kita yang harus tahu minimal. Jadi yang harus dibaca itu ada satu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini bacaan, adalah bacaan yang suaranya adalah Allahu Akbar, takbir. Takbir ihram. Ihram ini artinya ahrama yuhrimu, memulai sesuatu dan mengharamkan yang lain. Karena kalau orang sudah takbir, takbiratul ihram, maka semua tindakan, perbuatan yang bukan bagian dari sholat maupun perkataan yang bukan bagian dari sholat pada dasarnya adalah haram. Maka yang disebut ihram. Dan nanti menjadi halalnya ketika sudah salam. Jadi kalau ditanya bacaannya apa sih? Bacaannya satu, takbiratul ihram yang harus dibaca.
Kemudian bacaan yang lain adalah Al-Fatihah. Ini kan kita bicara bacaan-bacaan yang penting yang harus di ini. Bacaan Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini satu-satunya, kalau boleh disebut, satu-satunya bacaan Al-Quran yang menjadi rukun di dalam sholat. Oleh karena itu, seyogianya dalam membaca Al-Fatihah ini, bacaannya adalah betul. Bacaannya betul, menghindari yang disebut dengan lahan jali. Lahan jali itu kesalahan fatal yang membuat makna berubah. Kalau lahan khafi, kekeliruan yang ringan, tidak merubah makna, insya Allah tidak begitu berisiko. Karena kalau yang lahan jali bisa jadi membatalkan sholat. Bisa jadi membatalkan sholat. Oleh karena itu, memang kita harus dan wajib paling tidak membaca Fatihah dengan benar. Oleh karena itu banyak sekali program-program pokoknya ambil sanad Al-Fatihah doang. Dan saya juga pernah, artinya sengaja, karena memang belum hafal semua Al-Quran. Al-Fatihah sudah hafal insya Allah ibu-ibu juga. Sengaja mencari sanad. Jadi sanad itu bahwa bacaan kita ini mendapat validasi, valid, yang menyambung sampai ke bacaan Rasulullah SAW yang waktu itu saya ngambil jalurnya lewat jalur Mesir. Jadi baru dapat Al-Fatihah, sanadnya Al-Fatihah, belum seluruh Al-Quran. Karena contoh ya, kadang-kadang ada yang bacaannya di Al-Fatihah itu yang pendek menjadi panjang, panjang menjadi pendek. Itu bisa berubah makna. Begini, jadi ada istilah qasr dan mat. Mat itu ada beberapa macam, ada yang 2 kali, mat tabi'i, nanti ada yang sampai 5, mat wajib, ada yang pilihan antara 5, 3, 2 gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika berpindah dari satu ketukan, itu yang qasr, menjadi 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6, atau berpindah. Jadi anggap ini yang qasr, ini yang mat, ini pindah ke sini, atau ini pindah ke sini. Ini yang bikin masalah. Karena bisa berubah makna. Kalau perpindahan umpamanya sama-sama mat, ini matnya ini tobi, mat tobi itu kan hanya 2. Dia baca menjadi 3 atau 4, itu tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Tetapi ketika yang satu ketukan menjadi 2 atau 3, ini yang akan merubah makna. Atau yang harusnya 2 atau 3 atau 4 atau 5 menjadi 1. Begitu. Kalau perpindahan di kelompok ini, antar kelompok 2 ketukan, 3 atau 4 atau 5 atau 6, tidak merubah makna. Ini bagian dari lahan jali yang kadang-kadang terlewatkan, gitu, terlewatkan. Jadi kalau ditanya bacaan apa sih tadi yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, yang paling penting dari Al-Quran dan harus dibaca di dalam salat adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik. Jadi lahan jali itu yang merubah makna itu tadi perpindahan mat, kemudian merubah huruf. Merubah satu huruf ke huruf lain, itu juga bisa merubah makna, atau merubah harokat dari ta menjadi tu atau menjadi ti, itu juga bisa merubah makna. Mengurangi tasydid juga bisa merubah makna. Karena tasydid itu sebenarnya adalah 2 huruf jadiin 1. Ketika tidak ditasydid sehingga 2 tadi hilang akhirnya menjadi 1. Yang sering kelewatan kadang-kadang di lafaz iya, kadang-kadang dia-nya tasdidnya kurang sehingga menjadi iya umpamanya. Baik, nanti insya Allah ibu-ibu akan belajar lebih jauh lagi insya Allah bersama Bu Dr. Kartini, dan semoga Allah mudahkan belajarnya. Itu bacaan yang harus dibaca. Bagaimana baca Al-Fatihahnya, di hati atau di mulut? Nah, yang namanya membaca, di dalam bahasa Arab membaca itu menggerakkan fungsi suara. Kalau hanya di dalam hati, itu di dalam bahasa Arab tidak disebut membaca. Tidak disebut membaca. Tetapi itu disebut mentadaburi atau mentafakuri, atau mengingat-ingat saja.
Kalau di kosakata Indonesia membaca dalam hati ada, di dalam Arab, bahasa Arab tidak. Jadi kalau namanya membaca itu ya menfungsikan suara, ya, alat peralat dan perangkat suara. Sehingga seyogianya semua perangkat suara ini berbunyi atau berfungsi, baik suaranya terdengar oleh orang lain atau tidak. Ya, terdengar oleh orang lain atau tidak. Sehingga itulah disebut membaca. Paling tidak kita sendiri yang mendengar. Tentunya kalau kita sedang sholat jamaah gitu ya, sholat jamaah mungkin rakaat ke maghrib, rakaat ketiga kan imam nggak baca, terus masing-masing baca Fatihah. Tentu di sini kita punya adab untuk menjaga bacaan kita tidak mengganggu sebelah-sebelah kita. Jadi usahakan dengan suara rendah, mungkin hanya kita sendiri seakan-akan berbisik. Itu membaca. Selanjutnya, bacaan yang harus ada di dalam sholat adalah bacaan tasyahud pada tahiyat. Terutama duduk terakhir ya, kalau tahiyat yang awal kan bukan dari rukun. Jadi tasyahud dari mulai at-tahiyat nanti sampai ke salawatnya. Itu kalau ditanya mana yang harus dibaca itu. Jadi tasyahud mulai dari tahiyat sampai at-tahiyatulillah, banyak model juga. Itu modelnya ada sekitar berapa, 4 atau 5. Yang mana saja insya Allah sudah pernah kita sampaikan bacaan tahiyat itu. Dan insya Allah semuanya memiliki dasar, tidak masalah. Dan yang perlu kita ingatkan, bahwa Rasulullah SAW dulu mengajarkan tasyahud ini kepada para sahabat seperti mengajarkan Al-Quran. Seperti mengajarkan Al-Quran. Artinya serius. Serius sekali sehingga kita berusaha juga membacanya dengan tepat dan benar. Baik. Ini ada beberapa model. Model 1, 2, 3. Pernah kita sampaikan juga. Silakan. Dan yang sering kita pakai itu salah satu model dan yang agak panjang memang dan nggak masalah. Artinya yang mana saja ini kita tampilkan saja apa adanya. Ini yang dekat kepada model yang sering dipakai di kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang disebut dengan bacaan tasyahud, terus nanti nyambung ke salawatnya yang tadi disebut oleh Bu Dokter, salawat Ibrahimiyah. Baik, yang terakhir bacaan yang juga harus dibaca adalah bacaan salam. Bacaan salam. Assalamualaikum, minimal assalamualaikum. Dah. Jadi itu kalau perlu diketahui pertanyaannya, bacaan apa yang bagian dari rukun, ya tadi takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud, kemudian salam. Adapun bacaan-bacaan yang lainnya adalah bagian dari sunnah. Takbir perpindahan yang lain adalah bagian dari sunnah. Bacaan sujud, bacaan ruku, bacaan iftitah itu bagian dari sunnah. Baik. Jadi insya Allah dengan demikian kita tahu umpamanya ada yang kondisinya sangat mendesak, umpamanya Bu Dokter atau siapapun mungkin yang punya kepentingan sangat mendesak dan harus segera waktunya sempit untuk sholat, maka tahu mana yang tidak boleh tertinggal sama sekali. Nah, itu fungsinya kita belajar fikih, mengetahui standar minimal. Karena fikih memang melajari itu diantaranya mengenal standar minimal atas sebuah tindakan.
yang mana setelah mencapai standar minimal nanti bisa ditingkatkan untuk lebih baik dengan melengkapi sunnah-sunnahnya, melengkapi dengan yang mustahab-mustahabnya itu. Baik. Terus kemudian juga ada pertanyaan yang disampaikan waktu itu terkait dengan bacaan iftitah atau istiftah. Boleh istiftah, boleh iftitah. Kadang istilah ini bisa mana saja dan betul secara bahasa karena aslinya dari fataha. Oh ya, mumpung ingat tadi di slide yang Ibu sampaikan tadi ada sedikit yang perlu tulisannya perlu dikoreksi di menghirup air ke hidung itu disebutnya istinsyak. Tadi tertulis istisqa sebenarnya istisqa itu salat minta hujan. Sepertinya ada salah ketik mungkin. Iya. Iya. Jadi istinsyak. Istinsyak. Iya, yang bangun tidur kalau nggak salah tadi ya. Jadi ada proses menyedot air ke hidung namanya istinsyak. Dan itu memang bagian dari sunnah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa setan-setan itu tidur di khayshum. Khayshum itu di dalam rongga hidung. Nah, kemudian para ulama berdiskusi ini maksudnya setan sebenarnya atau kotoran, ini wallahu alam karena memang bahasanya redaksinya setan-setan bermalam di rongga hidung. Maka bagian dari sunnah adalah ketika bangun tidur. Bangun tidur itu adalah sebelum wudu ini sudah cuci tangan 3 kali, istinsyak. Istinsyak. Baik. Kembali ke pembahasan kita. Jadi ada doa istiftah yang sempat ditanyakan. Jadi ada 8 model. Yang mana saja monggo. Yang mana saja monggo karena ini adalah bagian dari sunnah. Andaikan pun tidak membacanya tidak membatalkan sholat. Ya, asalkan syarat rukun yang telah kita bahas sebelumnya terpenuhi, insya Allah salatnya sah secara fikih. Baik, sekedar tahu nanti suatu saat insya Allah ini karena memang sangat padat sekali kegiatannya Masya Allah. Jadi mohon maaf kalau Bu Dokter sempat pengen dikoreksi, saya belum sempat, wallahi kegiatannya padat, sangat-sangat padat. Ini sementara sebagai untuk mengenali apa yang biasa kita pakai biar tahu apa sih yang kita baca ini dalilnya ada enggak sih begitu. Karena kita berusaha dengan belajar fikih atau boleh disebut fikih sunnah, ini adalah berusaha mempelajari setiap yang kita lakukan itu memiliki basis dari sunnah. Paling tidak memiliki acuan dari apa yang disampaikan oleh para ulama salafus saleh, para pendahulu. Baik, ini ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Kalau ini agak dirubah bil ma'i wasalji wal baradnya dibalik ini bisalji wal barad dan dua-duanya tidak masalah. Sanadnya ini dia sanadnya paling kuat disebutkan dalam kitab Fathul Bari Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar maupun oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam bab Tanawwu' al-Ibadat. Ini sanadnya paling kuat. Nah, ini untuk kita ketahui ada hal yang perlu kita jadikan acuan ketika kita menemukan banyak model. Model istiftah banyak model, tasyahudnya banyak model, bacaan sujud banyak model, bacaan rukuk juga ada model yang macam-macam. Bagaimana sikap kita? Maka sikap ini diisyaratkan dalam nama buku ini. Syekh Ibnu Taimiyah menuliskan buku namanya Tanawwu' al-Ibadah. Tanawwu' itu aneka ragam. Jadi satu ibadah, satu model ibadah, tetapi isinya macam-macam. Ibadahnya satu, tapi modelnya macam-macam. Kayak ini. Kayak seperti bacaan istiftah ini, namanya istiftah, tapi berbagai macam model. Nah, bagaimana kita bersikap? Sikap kita adalah bahwa selama
model tersebut memiliki dalil yang sahih, maka itu boleh digunakan. Jadi tidak masalah menggunakan model yang mana saja selama memiliki dalil dan dasar yang kuat. Begitu. Jadi yang kurang tepat adalah ketika mengambil satu pendapat yang memang ada hadisnya, betul, ini ada hadisnya, kemudian menyalahkan pendapat lain yang sebenarnya juga ada hadisnya. Ini adalah sikap yang kurang tepat. Itu bisa dicek cara sikap ini di tulisan Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab ini maupun kitab Al-Qawaid An-Nuraniyah. Qawaid Nuraniyah adalah kaidah-kaidah cara berpikir secara fikih, baik dalam bab ibadat maupun bab muamalat, itu karya Syekh Ibnu Taimiyah, dan diantaranya adalah menjelaskan hal tersebut. Jadi dalam hal beribadah yang satu ibadah tapi banyak model, selama memiliki dasar yang kuat, maka artinya dalilnya sahih, silahkan. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Karena faktanya Nabi pernah menggunakan. Fakta itu dibangun atas dalil sunnah hadis yang sahih. Baik, jadi itu sikap yang luas dan luas. Karena fikih ini adalah luas dan luas. Baik, ini model pertama. Model kedua dari riwayat sahabat Ali, ini bacaannya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, dan selanjutnya ini saya boleh agak perbesar, agak panjang. Ini yang sering kita dengar. Ini adalah pilihan mazhab Al-Imam Syafi'i. Bukan dari kabirau, kalau yang di dalam nasnya itu langsung Allahu Akbar, terus wajjahtu wajhiyah. Wajjahtu wajhiyah. Teks aslinya ini, rawahu Muslim. Rawahu Muslim dari jalur sahabat Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW, dan mulai dari wajjahtu. Ada beberapa variasi. Variasi model bacaan ini artinya redaksi yang sedikit berbeda. Redaksi yang sedikit berbeda, tetapi karena memang memiliki dalil yang kuat, tidak masalah. Ini rawahu Abu Dawud, sanadnya sahih. Ini An-Nasa'i juga sahih juga, sehingga yang manapun boleh. Ini yang sering kita baca, mulainya dari wajah tu wajhiyah. Sebenarnya itu. Kemudian nanti ada riwayat dari sahabat Umar bin Khattab. Ini yang paling pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini bacaan istiftah atau iftitah yang paling pendek. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Diriwayatkan dari jalur Abu Dawud. Ini juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, juga sahabat Umar. Baik. Ini yang paling, saya anggap sepengetahuan saya ini paling pendek. Nanti ada jalur dari, ini juga pendek juga, dari jalur riwayat Asim bin Humaid. Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ini bacaannya pendek. Ini rawahu Abu Dawud dan beberapa perawi yang lain. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Abdurrahman bin Auf. Ini bacaannya Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka anta tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini dari jalur Ibnu Abdurrahman, yakni Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Perawinya Abu Dawud, derajat hadisnya Hasan. Hasan berarti bisa dipakai juga. Dari jalur Nafi' bin Jubair. Nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira
Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafathihi wa hamazih. Ini yang kadang kita baca dengan Allah berkabirau terus nyambung wajah tu tadi. Jalur periwayatannya ini kurang kuat dari jalur Asim Al-Anazi, dari Asim Al-Anazi, rawahu Abu Dawud. Jadi tingkat kesahihannya diragukan. Baik. Model selanjutnya dari jalur Ibnu Abbas. Dari jalur Ibnu Abbas, ini agak panjang. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, dan selanjutnya. Ini jarang kita dengar mungkin. Kemudian dari jalur Ibnu Umar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang sering kita dengar. Riwayatnya ini sahih. Yang ini sahih. Tetapi biasanya hanya sampai sini. Kalau merujuk kepada nas hadis, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, nanti yang sering di masyarakat kita digabungkan dengan riwayat kedua tadi yang di sini. Dan kalau merujuk ke hadisnya ya segitu-gitu saja, masing-masing berdiri sendiri. Ini tambahan kalau perluasan. Baik, ini karena sempat dimintakan untuk ditunjukkan. Nah, ini dia. Insya Allah suatu saat. Semoga Allah berikan kesempatan. Baik. Doa istiftah. Itu mungkin yang sempat di request untuk disampaikan tadi adalah bacaan inti di dalam salat. Dan bagaimana sih istilah membaca. Selanjutnya adalah tadi istiftah, karena ini by request. Lanjut, kita berpindah kepada materi yang direncanakan pada malam hari ini adalah salat-salat tatawwu. Ada tasbih, ada hajat, ada istikharah, ada taubat, ada salat sunnah wudu. Baik, kita mulai duha sudah, kita urutkan dari sini, berarti istikharah. Istikharah itu akar katanya khair. Khair itu baik. Istikharah ada tambahan hamzah sinta gitu. Kalau di dalam bahasa Arab dari fa'ala jadi istaf'ala. Salah satu fungsi tambahan itu merubah makna jadi mencari. Istikharah berarti mencari yang baik. Mencari yang baik. Istikharah ini digunakan di dalam hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah. Jadi kalau halnya wajib, urusannya itu wajib, jangan diistikharoi. Orang umpamanya mau sholat pakai istikharah dulu, ya nggak tepat. Karena memang istikharah ini digunakan hanya pada salat-salat hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah. Disunahkan bagi seseorang yang ingin melakukan hal yang mubah untuk melakukan istikharah. Salat ini 2 rakaat sunnah apapun bisa jadikan istikharah. Jadi boleh dengan menyengaja, artinya dengan menyengaja itu sengaja salat 2 rakaat dengan niat untuk istikharah. Atau salat sunnah rawatib yang sudah biasa kita lakukan. Boleh rawatib, boleh duha, boleh tahiyatul masjid, salat tatawwu yang mana aja ini. Setelah itu berdoa dengan doa istikharah. Dengan doa istikharah. Nah, agar kita memahami apa sih makna doa istikharah, agar kita tidak keliru menggunakan, kita perlu tahu isinya. Jadi di dalam istikharah itu yang kita minta adalah satu masalah, ini baik atau buruk. Itu isi dari doa istikharah itu. Pertanyaan kepada Allah, gampangnya, simpelnya, kita mohon kepada Allah menunjukkan kepada kita masalah ini baik atau buruk.
Kalau baik, mudahkan dan takdirkan untukku ya Allah. Kalau buruk, jauhkan dariku dan ganti dengan yang lebih baik. Itu isinya. Karena pernah ini ada teman atau sebutlah mahasiswa saya salah beristikharah. Jadi ceritanya dia sempat ngobrol gitu dan sedang berencana mau nikah. Kok beberapa saat saya tanya udah jadi belum gitu, belum, udah agak lama. Kenapa gitu? Istikharahnya belum ada, istilahnya apa? Belum ada jawaban, bahasanya gitu, istilahnya belum dapat ke kepastian, ketenangan hati. Nah, kemudian saya tanya bagaimana istikharahnya? Ada dua pilihan gitu, ada dua pilihan si A dan si B. Nah, saya istikharahin si A dan si B. Nah, ini dia kekeliruannya. Dia jadi berarti isi dari istikharah dia itu adalah ya Allah, yang baik untuk saya itu A atau B. Hah? Yang baik adalah A atau B. Itu yang kurang tepat. Terus saya sampaikan, salah ini istikharahnya, caranya. Karena isi doa istikharah itu adalah pertanyaan, permintaan kepada Allah untuk membantu satu ini baik atau buruk. Akhirnya saya sarankan pilih satu dulu secara perasaan dengan ukuran manusiawi dan musyawarah. Karena ada hadis menyatakan ma khaba man istakhara wastasyaran nas, tidak rugi, tidak akan gagal, tidak kecewa orang yang istikharah dan musyawarah. Musyawarah dulu, tanya kerabat atau siapapun yang memiliki kemungkinan memberikan masukan baik, pilih satu, istikharai. Setelah itu nggak sampai 1 bulan selesai urusan. Karena memang kekeliruannya di situ. Salah istikharah kan itu. Allahumma astakhiruka. Nah, ada beberapa model doa, ini yang tertampilkan di sini saja. Allahumma astakhiruka. Saya memohon yang terbaik darimu. Biilmika, dengan ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka, dan memohon takdir dan kemampuanmu. Bikudratika, dengan kemampuanmu ya Allah. Wa as'aluka, dan memohon dari karuniamu yang agung. Fa innaka takdir wala aqdir. Sesungguhnya engkau maha mampu, aku tidak mampu. Wa ta'lam wala a'lam, dan engkau tahu dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha tahu atas segala yang tidak nampak. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, nah kan satu urusan ini boleh disebut, boleh diniatkan saja, urusan ini khairun li, baik untukku. Ini dalam urusan agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibatu amri, dan urusan akhir urusanku nanti, artinya di akhiratnya nanti. Atau sebut juga ajili amri wa ajili, urusan yang sekarang maupun yang nanti. Fakdurhuli, maka takdirkanlah urusan itu untukku. Kalau memang baik kan pada tadi, jika baik ya kan, takdirkan untukku, wa yassirhuli, mudahkan untukku, tsumma barik li fihi, kemudian berkahi aku dalam urusan itu. Nah, kan doanya Masya Allah, minta dipilih, bukan dipilihkan, minta diarahkan jika baik, takdirkan, mudahkan, berkahi. Sebaliknya, jika engkau mengetahui bahwa urusan itu adalah buruk untukku, untuk urusan duniaku, untuk kehidupanku, untuk urusan akhirku nanti, atau untuk urusan sekarang atau nanti, fasrifhu anni, jauhkan urusan itu dariku. Isrif itu jauhkan, belokkan. Waqdir li al khair haitsu kana, dan takdirkan untukku yang baik dimanapun ia. Jadi urusan ini yang buruk jauhkan, gantinya yang baik dimanapun takdirkan untukku. Tsumma ardini bihi, lalu jadikanlah aku ridho terhadap urusan itu. Kan kadang-kadang kita secara logis sudah memilih A ini yang baik menurut ukuran logika kita. Kita kan ngandelin kemampuan logika kita, ilmu kita yang terbatas. Orang yang di balik tembok sebelah aja tidak tahu, yang
terjadi di dalam tubuh kita aja banyak yang kita tidak tahu. Walaupun sudah banyak belajar, banyak hal-hal yang kita belum tahu, apalagi urusan masa depan. Nah, kadang kita ngandelin logika dan akal kita yang lemah ini, yang menurut kita baik, ternyata kurang baik. Dan yang baik itu yang B umpamanya. Tapi yang B itu belum membuat kita menarik. Artinya nggak menarik, nggak enak lah kalau kita rasakan apa ya, nggak cocok lah gitu. Nah, tadi dalam doa tadi, jika yang A itu nggak baik, jauhkan dariku, takdirkan yang baik, dan jadikan aku ridho, tertarik dan senang dengan ini. Masya Allah doanya. Begitu. Jadi intinya itu doa istikharah. Adapun sholatnya boleh menyengaja 2 rakaat istikharah, atau sholat sunnah yang lain, yang manapun bisa digunakan sebagai media untuk beristikharah. Ini salat istikharah. Jadi intinya di bab-bab yang mubah. Selain yang mubah yang tentunya yang haram atau yang wajib, yang sunnah, yang makruh nggak perlu istikharahi karena agama sudah menunjukkan kalau wajib itu pasti baik, yang sunnah itu pasti baik secara umum loh ya. Secara umum tuh karena kondisi tertentu ada hal yang kurang baik umpamanya kondisi tertentu. Kebalikannya yang makruh pasti buruk. Yang haram pasti buruk secara umum. Kadang-kadang haram juga menjadi baik dalam kondisi tertentu. Contohnya kondisi di alam di gunung banyak di hutan kelaparan sekali, nggak ada makanan halal, nggak ada apapun, yang ada barang haram. Akhirnya itu yang menjadi wajib dimakan, bahkan dianggap baik secara syariat. Baik itu baik. Jadi yang diistikharai adalah hal-hal yang sifatnya mubah. Baik, lanjut. Berpindah kepada salat tasbih. Kata tasbih itu dari kata sabbaha yusabbihu. Tasbihan. Mensucikan. Kalau bertasbih ya membaca subhanallah. Subhanallah. Kita lihat bagaimana sih. Kita lihat kepada cara dulu sebelum ada yang menolaknya gitu, karena ada sebagian yang tidak menerimanya. Jadi dalil yang digunakan dalam membicarakan salat tasbih ini adalah hadis dari Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kepada pamannya, wahai Abbas, yakni paman beliau, wahai paman, maukah kamu aku beri sesuatu? Beliau sampaikan 3 kali. Beliau ucapkan ini 3 kali. Lanjutannya, maukah kamu aku melakukan untukmu 10 hal? Jadi maukah kamu aku melakukan untuk 10 hal? Artinya mengajarkan padamu 10 hal. Hendaklah engkau ini salat 4 rakaat, membaca Al-Fatihah dan surat pada setiap rakaat. Setelah membaca surat pada rakaat pertama, membaca sambil berdiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Jadi salat seperti biasa. Setelah itu sampai Al-Fatihah, baca surat tambahan, terus baca bacaan ini subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Lanjut, lalu rukuk dan membaca bacaan tersebut sambil rukuk 10 kali. Bangun dari rukuk membaca 10 kali, lalu sujud, membaca sambil sujud 10 kali, bangun dari sujud dan membaca 10 kali, sujud kembali dan membaca 10 kali, bangun dari sujud membaca 10 kali, maka jumlahnya menjadi 75 kali dalam setiap rakaat. Nah, nanti dikalikan 4 rakaat.
engkau lakukan itu dalam keempat rakaat itu. Jika engkau mampu melakukan sekali dalam setiap hari, maka lakukanlah. Jika tidak, maka sekali dalam seminggu. Jika tidak, maka sekali dalam setahun. Jika tidak, maka sekali seumur hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi yang jadi masalah karena mungkin pernah dengar ada salat tasbih, nggak ada. Yang jadi masalah, akar masalah adalah kekuatan dalil ini. Apakah dalil ini, hadis ini sahih atau tidak? Jadi kalau dalam bahasa Arabnya ini saya tampilkan dua redaksi. Ini dari Ibnu Abbas, ini dari jalur Ibnu Abbas juga, tapi dari Ikrimah di bawahnya. Perawi bawahnya adalah Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah juga. Ini redaksi yang di Abu Dawud saja. Jadi akar masalah adalah sahih atau tidaknya hadis ini. Maka yang menyatakan sahih pasti menyatakan salat ini ada dan bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah. Baik. Ini ada catatan tambahan. Komentar dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau menyatakan, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi istilah Al-Hafidh itu kalau di masa lalu, itu bukan untuk yang hafal Al-Quran. Orang yang hafal hadis beribu-ribu. Kenapa? Kalau zaman dulu hafal Al-Quran itu wajar, hal biasa. Sehingga gelar Al-Hafidh itu pada masa lalu adalah untuk mereka yang memiliki hafalan al-hadis sangat-sangat banyak. Baik. Beliau berkomentar, hadis ini telah diriwayatkan melalui banyak jalur dari banyak sahabat. Dan yang terbaik ialah hadis Ikrimah ini yang kita sebutkan tadi. Hadis di atas, ya ini yang disebutkan, ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yakni Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hadis ini telah dinyatakan sahih oleh banyak orang, di antaranya Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ajiri, Syekh kami Muhammad bin Abdurrahim Al-Misri, dan Syekh kami Al-Hafidh Abul Hasan Al-Maqdisi rahimahullah. Ini komentar Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar ini adalah Al-Hafidh ahli hadis yang beliau ini termasuk dari mazhab Syafi'i. Ulama dari mazhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Ibnu Mubarak berkomentar, salat tasbih dianjurkan, mustahab dalam setiap saat dan hendaklah tidak dilalaikan. Baik. Ini tambahan. Tambahan itu ya sekedar pengertian aja, biar ini. Salat sunnah dengan karakter khusus, jumlah tasbih yang banyak, setiap rakaat ada 75 tasbih sudah tadi. Nah ini terkait dengan hukum memang ada khilaf yang saya sebutkan tadi. Kesahihan hadis dipersisihkan. Khilaf itu ini yang ada nanti mungkin kalau sedang berbincang dengan masyarakat atau orang ada pendapat yang berbeda, ini penyebabnya. Sebagian Syafi'iyah menyatakan mustahab di antara Ibnu Al-Hafidh Ibnu Hajar tadi karena memang menyatakan hadisnya sahih. Sedangkan sebagian Hanabilah dari Ahmad bin Hanbal menyatakan tidak mustahab tapi tidak masalah. Ya artinya boleh-boleh saja. Yang menyatakan tidak disyariatkan alasannya ini Imam Nawawi menyatakan, Imam Nawawi adalah salah satu ulama dari mazhab Syafi'i sendiri. Jadi di mazhab Syafi'i sendiri, mazhab Imam Syafi'i yang ikuti mazhab Syafi'iyah ada perbedaan pendapat. Beliau menyatakan hadisnya dhaif. Nah, kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Karena beliau memandang hadis dhaif. Nah, ketika menyatakan dhaif atau sahih, perlu kita ketahui bahwa menyatakan sebuah hadis itu sahih atau dhaif itu bagian dari ijtihad manusiawi. Hasil usaha olah fikir manusia. Dan manusia ini memiliki kemampuan yang terbatas dan berbeda-beda. Memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga kadang-kadang dalam menyimpulkan hasil validasi sebuah hadis pun, hadisnya satu,
tapi kadang-kadang berbeda. Kok bisa terjadi? Gimana gambarannya begini. Dan ini adalah salah satu keistimewaan di dalam agama Islam. Ada cabang keilmuan yang disebut mustalah hadis. Mustalah hadis itu ilmu yang mencari hadis-hadis yang baik, mana yang baik, mustalah dari kata soleh. Nyari hadis yang soleh, mustalahul hadis, mencari hadis-hadis yang soleh, yang baik. Ilmu mustalah hadis ini pada dasarnya mencermati dan mempelajari dua sisi dari hadis. Sisi isi yang disebut matan, sisi isi atau matan, dan sisi sanad. Sanad itu rangkaian perawi. Rangkaian perawi, kayak tadi hadis di atas kan diriwayatkan dari Rasulullah sebagai sumber. Ini sumber itu disebut paling atasnya Rasulullah kepada Al-Abbas, Al-Abbas kepada Ikrimah, dan selanjutnya sampai kepada Abu Dawud sebagai yang meriwayatkan di paling bawah. Nah, rangkaian ini kan terdiri banyak orang. Dari Ibnu Abbas, seorang sahabat, ngambil dari Rasulullah, sampai ke masanya Abu Dawud, ratusan tahun. Dan ini sudah melalui banyak orang. Maka yang dilakukan oleh para ahli hadis adalah meneliti tadi, rangkaian tadi. Umpamanya kita anggap ini Syekh Abu Dawud mengambil dari A dari B dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Anggap aja ini asumsi lah. Maka ini harus diteliti oleh Syekh Abu Dawud. Ini diteliti atau siapapun ahli hadis ingin menvalidasi hadis ini valid atau tidak, diteliti orang ini bagaimana. Intinya apakah orang ini orangnya adalah tidak fasik. Kalau orang ini diteliti adalah keberagamaannya, orangnya adil, bahasanya orang adil itu tidak fasik. Hafalannya bagaimana? Kemudian apakah sanad dia nyambung ke atasnya secara langsung atau terputus? Dia jalur lain yang enggak jelas. Umpamanya ini hidup di tahun yang jaraknya jauh dan tidak ketemu umur. Umpamanya ini saat lahir ini sudah meninggal. Maka pasti ada di antara mereka orang lain. Kok enggak disebutkan? Oh, berarti ini bisa jadi putus jalurnya. Nah, ini gambarannya. Jadi ketika penelitian semacam ini kadang-kadang ketika menilai satu orang bisa berbeda-beda gampangannya. Umpamanya kita menilai seseorang yang kita kenal bersama-sama, seorang menteri A. Kita diminta memberi nilai range antara 0 sampai 10. Pasti kita akan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu efek dari perbedaan cara beristihad, kemampuan analisa, informasi yang berbeda, itulah menyebabkan kadang-kadang menyimpulkan hukum hadis berbeda. Itu sebab khilaf. Baik. Jadi kembali lagi yang dapat kita tunjukkan di sini bahwa hadisnya ada. Dan sudah diteliti oleh Syekh Al-Albani termasuk muhaddis di masa ini yang banyak menjadi rujukan juga, bahwa hadisnya dinyatakan sahih. Selama hadis itu sahih, walaupun bentuknya ini aneh salatnya, dia berarti bagian dari sunnah. Karena memang ada yang menyatakan salat ini enggak ada, artinya enggak sahih, dengan alasan karena polanya pola wajar salat. Pola wajar salat enggak seperti ini kan? Karena merubah itu, maka dia nyatakan ini aneh. Berbeda dengan pola aslinya salat. Berarti enggak benar ini, gitu kan? Enggak benar. Nah, cara ini, artinya cara pandang ini tentunya terbantahkan dengan hadis. Selama hadis itu sahih, walaupun itu bentuknya kayak apapun, sahih berarti pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, memiliki dugaan kuat, itu diajarkan oleh beliau, maka itu bisa menjadi dasar hukum untuk melaksanakan salat tasbih. Baik, demikian terkait dengan salat tasbih. Istikharah sudah, tasbih sudah, sekarang salat hajat. Salat hajat.
Hajat di dalam bahasa Arab artinya butuh. Punya hajat, punya butuh. Kalau kita kadang-kadang artinya menyempit. Hajat dibuang-buang saja. Padahal hajat macam-macam. Ada hajatan, ada saya punya hajat, ada ya kan. Baik, hajat. Butuh dalam bahasa Arab artinya butuh. Dan bahasa Arab pun juga istilahnya buang hajat dipakai. Karena memang butuh, kalau nggak dibuang sakit, perlu bu dokter ini kalau nggak bisa dibuang kan, bisa ribet. Baik. Adapun sholat hajat, para ulama bersepakat, mayoritas ulama menyatakan dia mustahab. Mustahab itu sunnah. Sunnah. Di antara dalil yang menyebutkan hal ini adalah dalil yang pertama ini melalui jalur dari sahabat Abu Darda. Mana jalur sahabat Abu Darda yang isinya barang siapa berwudu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian salat 2 rakaat dan menyempurnakannya, Allah akan memberikan apa yang ia minta, baik disegerakan atau ditangguhkan. Jadi ini, wudu, salat 2 rakaat dengan sempurna, lalu minta. Memang niatnya untuk sebuah permintaan. Allah akan berikan apa yang ia minta, baik disegerakan atau ditangguhkan. Nah ini, yang perlu kita pahami, Allah mengkabulkan, mengijabahi permintaan itu dalam bentuk yang kadang-kadang di luar perkiraan kita. Kalau disegerakan, umpamanya kita mintanya sekarang, maka bisa jadi besok, pekan ini, atau bulan ini, atau tahun ini, itu termasuk disegerakan. Atau ditangguhkan nanti di hari akhir. Di hari akhir. Begini polanya. Jadi kadang kita minta A, Allah berikan A di masa hidup kita. Atau kita minta A, tapi Allah tidak berikan di masa hidup kita, diberikan apa yang lebih baik daripada A di akhirat nanti. Kedua. Atau ketiga, kita minta A, Allah berikan ke kita B. Ya kayak tadi dalam istikharah tadi, A itu menurut kita baik, ternyata B yang terbaik gitu. Baik. Jadi itu kemungkinannya. Dan oleh karena itu ketika kita memahami bagaimana Allah mengijabah doa, mengkabulkan doa, maka layaknya kita tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Orang terburu-buru tuh bagaimana sih? Orang terburu-buru tuh ketika sudah minta berdoa Allah menyatakan, aduh capek minta, nggak dikasih-kasih, nggak dikabulkan. Itu orang buru-buru. Orang buru-buru. Jangan pernah bosan, jangan pernah capek minta. Kalau nggak dikasih A, Allah kasih B. Kalau nggak dikasih A, B, Allah kasih C nanti di akhirat. Pasti. Pasti. Itu sebuah keyakinan yang harus kita pegang. Jadi minta jangan bosan-bosan dan jangan buru-buru. Baik. Dalam hadis lain, hadis ini dari jalur sahabat Abdullah bin Abi Aufa, perawi bawahnya adalah Imam Tirmidzi. Isinya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki hajat kepada Allah atau kepada seseorang dari manusia, maka hendaklah 1. berwudu dan menyempurnakan wudunya. 2. Kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Kemudian memuji Allah, lalu membaca salawat kepada Nabi. Lalu membaca, ini bacaan yang disunahkan. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ithim la tada'li dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Baik. Yang bacaan ini maknanya kita pahami bersama. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Al-Halim Al-Karim, yang maha lembut, yang maha lemah lembut, yang maha mulia. Subhanallah, maha suci. Allah Rabbil Al-Arshil Azim, Rabb Arsy yang agung. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, Rabb segala alam yang ada di alam ini, seluruh makhluk. As'aluka, saya memohon dari pengijabahan rahmatmu, yang menghadirkan rahmatmu. Wa azaima magfiratik, dan dari keseriusan magfirahmu. Wal ghanimata min kulli bir, dan meminta ghanimah. Ghanimah itu mendapatkan bagian min kulli bir, dari semua kebaikan. Wassalamata min kulli ithim, dan mohon diselamatkan dari seluruh dosa dan kesalahan. La tada'li dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan bagiku dosa apapun kecuali engkau ampuni. Wala hamman illa farajtah, dan jangan engkau tinggalkan sebuah gundah gulana, gelisah, illa farajtah, kecuali engkau mudahkan ya Allah. Farajtah itu berikan jalan keluar dari hal-hal yang membuat kita gundah gulana dan gelisah tadi. Wala hajatan hiya laka ridwan, dan jangan engkau tinggalkan ya Allah sebuah hajat, kebutuhan, hiya laka ridwan, yang mana hajat itu engkau ridhoi ya Allah. Berarti dapat ridho dari Allah. Sesuatu yang Allah ridho itu pasti baik. Illa qadaitah, kecuali engkau takdirkan ya Allah. Qadaitah dari qada, qadar, takdirkan. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling memberikan rahmat dari yang memiliki rahmat. Arhamar rahimin. Nah, di sini ada tambahan ini penjelasan yang disampaikan di dalam riwayat lain. Kemudian setelah membaca ya arhamar rahimin, kemudian ia meminta permintaannya dari urusan dunia dan akhirat sekehendaknya. Maka hal itu insya Allah akan ditakdirkan. Setelah baca bacaan ini tadi. Baik, ini adalah salat hajat. Jadi hajat apapun boleh. Tentunya tadi ada catatan kan di dalamnya. Hajatnya wala hajatan hiyalaka ridon, dan tidak pula hajat yang mana engkau ridhoi ya Allah kecuali engkau takdirkan. Kalau hajat kebutuhan kita ini enggak Allah ridhoi, kebutuhan kita yang kita inginkan itu sesuatu kemaksiatan, kesalahan, ya sudah sesuai dengan isi doanya, memohon enggak usah dikabulkan, bahasanya begitu. Baik, ya. Ini salat hajat. Lanjut ke salat taubah. Salat taubah. Salat taubah hukumnya mustahab menurut 4 madhab. Artinya mayoritas ulama yang kita kenal. Baik dari madhab Syafi'iyah. Kita mulai yang paling tua lah. Menghormati yang tertua. Dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah, semua menyepakati ini bagian dari salat yang mustahab. Dalilnya ini hadis dari jalur sahabat Abu Darda, dari sahabat Abu Darda yang perawinya adalah At-Tabrani. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian berdiri salat 2 atau 4 rakaat. Ini sahal ini perawinya. Jadi
perawinya ragu, 2 apa 4 ya. Perawi dalam rangkaian tadi perawi, kan dari Nabi Muhammad SAW ke Abu Darda, kemudian ke para perawi, salah satu dalam rangkaian ini namanya Sahal, beliau yang ragu, 2 atau 4, namanya manusia. Ia menyempurnakan rukuk dan khusyuk, kemudian beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Juga sahabat Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang berdosa, kemudian ia berdiri, lalu ia bersuci, kemudian sholat, kemudian tidak disebutkan rakaatnya, kemudian sholat, kemudian beristighfar kepada Allah, kecuali pasti Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca di surat Ali Imran 35 ini suratnya. Ini hadis lengkapnya, rawahu Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Dan yang ini dalilnya adalah sahih. Apa ayat tersebut, Ali Imran tersebut ada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang terjemahnya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Baik, ini yang dimaksud fahisyah, perbuatan keji di dalam syarahnya, tafsirnya sebutkan, yang dimaksud perbuatan keji atau fahisyah ialah dosa besar yang mana madaratnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga kepada orang lain, seperti zina dan riba. Juga menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mana mudaratnya hanya menimpa diri sendiri, baik yang besar maupun kecil. Jadi kan ini ada ayat ini, perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri. Ya kan? Yang perbuatan keji ini yang atas, madaratnya, bahayanya tidak hanya pada diri sendiri. Sedangkan menganiaya diri sendiri adalah perbuatan dosa yang efeknya akan mengenai diri dia sendiri. Baik, ini dalil salat taubat. Caranya biasa, salat ya 2 rakaat, kemudian memang diniatkan untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka ditutup dengan istighfar setelah salat tadi. Baik, ini salat taubat. Baik, ini yang tadi di request, by request, ada tasbih istikharah, tasbih hajat, taubat. Lanjut, by request tadi ada salat sunnah wudhu. Setelah wudhu, ini dalil-dalil terkait sunnah setelah wudhu. Yang pertama, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal saat salat subuh, wahai Bilal, beritahu aku amal yang paling engkau harapkan, yang jadi andalannya bahasanya gitu, jadi kartu asnya gitu, bahasa orang-orang mungkin, yang telah engkau lakukan dalam Islam. Artinya sebuah amalan yang engkau jadikan gacoan, jagoan gitu, dalam setelah kamu masuk Islam nih. Gitu. Sesungguhnya aku telah mendengar suara kedua sandalmu di hadapanku di surga. Jadi ini masih di dunia, tetapi sudah ada bocoran informasi. Sandalnya sudah masuk duluan. Nanti orangnya pasti ngikut. Insya Allah begitu. Maknanya begitu ini kiasan ini. Sandalnya, kalau ada sandalnya berarti ada orangnya yang pakai, yang punya. Maka sahabat Bilal menjawab, tidak ada amal yang paling aku harapkan, yang jadi andalanku, bahasanya gitu, bahasa kita. Hanya saja sesungguhnya tidaklah aku bersuci, baik di waktu siang atau malam, kecuali aku sholat dengannya sebanyak yang ditakdirkan aku untuk sholat.
Ya, sholat aja. Begitu berapa? Banyak. Sebanyak yang ditakdirkan sholat. Berarti banyak. Dan kalau kita mereview sholat sunnah mutlak, itu kan sunnah mutlak terbuka jumlahnya berapapun. Lanjut, ini hadis lain. Dari Humran, pembantu Utsman, ia bercerita, sesungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air untuk wudhu. Lalu ia berwudhu. Ini lihat contoh cara wudhu melalui jalur Utsman yang diajarkan oleh sahabat Utsman. Ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi mencuci kedua tangan 3 kali. Telapak tangan ya. Yang disebut telapak tangan itu di dalam khazanah bahasa Arab adalah ini segini ini nama telapak tangan. Ini telapak tangan. Kemudian berkumur dan istinsar. Berkumur dan istinsar artinya kumur itu masukkan air ke dalam mulut, istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Artinya berkumur dan istinsarnya itu hampir bersamaan, artinya sekali ciduk ambil air untuk masuk mulut dan hidung. Kalau ada istinsar, pasti ada istinsyak. Karena istinsyak itu nyedotnya masuknya, istinsar itu mengeluarkannya. Begitu. Jadi bukan berkumur dari mulut dikeluarkan lewat hidung, bukan. Jadi sekali ambil air, disedot mulut dan hidung secara bersamaan, kemudian dibuang bersamaan. Ini model. Kalau model yang lazim kita kenal, kumurnya sendiri, istinsyak hidungnya sendiri. Kadang-kadang bahkan kalau di kampung bukan istinsyak, cuman bersihin begini. Padahal yang disunahkan adalah air itu disedot. Air itu sedot, kemudian dibuang. Ini modelnya, ini model yang beliau ajarkan. Cuci telapak tangan 3 kali, istinsyak sekali, kemudian membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan hingga siku 3 kali. Jadi kanan doang, kanan dulu 3 kali. Kalau yang kita pelajari dulu kan kanan dulu sampai selesai, baru yang kiri. Begitu yang kita dulu pelajari. Jadi kanan kiri 3 kali gitu. Padahal bisa kita melakukannya adalah kanan 3 kali full, kiri 3 kali full. Istilahnya kalau di kita kan diajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu model yang dulu kita pelajari. Padahal juga boleh ini dulu. 1, 2, 3. Baru yang ini 1, 2, 3. Sesuai dengan yang beliau ajarkan di sini. Setelah itu mengusap kepalanya. Sekali, nggak disebutkan ini sekali. Kemudian membasuh kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali. Dan yang kiri juga seperti itu 3 kali. Itu model wudhu yang diajarkan oleh sahabat Utsman. Lalu ia berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini. Berarti hadis ini marfu. Karena langsung beliau belajar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian bersabda, barang siapa berwudhu seperti wudhuku ini, artinya kita berusaha persis kan, seperti wudhuku ini, bahasanya begitu, kan? Walaupun model lain juga nggak salah, karena ini adalah model yang diajarkan Utsman terkait dengan model wudhu ini. Barang siapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian berdiri sholat 2 rakaat, tidak berbicara di dalam hatinya, dalam 2 rakaat itu khusyuk, tidak berbicara dalam hatinya tuh pikirannya nggak kemana-mana, nggak ngomongin macam-macam, pikirannya nggak ngomong, nggak mikirin A, B, C, segala macam kegiatan, fokus, fokus disebutnya tidak berbicara di dalam hatinya pada kedua rakaat tersebut, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang beratnya itu loh, kadang-kadang fokusnya ini, khusyuknya ini. Ibnu Syihab berkata, para ulama kami mengatakan bahwa ini adalah wudhu paling sempurna yang dilakukan seseorang untuk sholat.
Hadis rawahu al-Imam Bukhari dan Muslim. Juga hadis lain terkait dengan salat sunnah wudhu ini. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku mendapati Rasulullah SAW sedang berdiri berbicara kepada orang-orang. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu, lalu ia membaikkan wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian berdiri salat 2 rakaat, ia berkonsentrasi sepenuh hati dan wajahnya, berarti tidak tengok-tengok, fokus. Kecuali surga telah wajib baginya. Aku berkata, ini perawinya Uqbah, wah ini keren nih. Kata sahabat, wah keren ini. Artinya salat 2 rakaat saja, tapi itu tadi berkonsentrasi sepenuh hati dan wajah ini kadang susah. Tiba-tiba ada orang berkata di sampingku. Ketika orang Uqbah bin Amir ini mengatakan, wah keren ini gitu. Ada yang mengatakan, yang sebelumnya lebih keren, kamu ketinggalan. Karena ceritain Nabi sedang menyampaikan pelajarannya, sahabat Uqbah dapatnya yang ini, padahal sebelumnya sudah ada gitu. Yang sebelumnya lebih keren. Aku melihatnya, ternyata dia adalah Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar. Ia berkata, nih sahabat Umar, tidaklah seseorang dari kalian berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian membaca, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ini salah satu baca setelah wudu, salah satu karena ada model yang lain yang tadi disebutkan oleh Bu Dokter. Tapi ini yang salah satu model. Kecuali pasti dibukakan baginya 8 pintu-pintu surga. Ia masuk dari manapun ia suka. Hadis rawahu Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi bacanya simpel lagi, lebih simpel lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Bacaan macam ini nggak usah dirubah karena memang beliau ngajarkannya seperti ini gitu untuk mendapatkan kebaikan ini. Kalau mau model yang lain ya boleh karena bukan dari sunnah teman. Janji ini terkait dengan bacaan ini begitu. Baik. Hadis lain terkait dengan salat ini. Amr bin Abbasah berkata, wahai Nabi Allah, beritahu aku tentang wudhu. Ya, ini ajarkan aku tentang wudhu, ini masih dalam taraf belajar ini sahabat ini. Pengen tahu wudhu yang benar, yang baik bagaimana. Beliau bersabda, tidaklah seorang di antara kalian mendekati wudhunya atau hendak memulai wudhunya, lalu ia berkumur, lalu beristinsyak dan istinsar. Kumur, istinsyak, lalu istinsar. Kecuali akan berjatuhan kesalahan wajah dan hidungnya. Kemudian, ketika ia membasuh wajahnya, sebagaimana yang Allah perintahkan, kecuali akan berjatuhan kesalahan wajahnya dari ujung-ujung jenggotnya bersama air. Kemudian membasuh kedua tangannya hingga kedua sikunya, kecuali akan berjatuhan kesalahan kedua tangannya dari ujung-ujung jemarinya bersama air. Kemudian mengusap kepalanya, kecuali akan berjatuhan kesalahan kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Kemudian membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kaki, kecuali akan berjatuhan kesalahan kedua kakinya dari ujung jemarinya bersama air. Jika ia berdiri salat, lalu bertahmid kepada Allah, memujinya dan memuliakannya dengan apa yang mampu ia lakukan, dan mengosongkan hatinya untuk Allah atau artinya khusyuk, ini kecuali ia akan keluar dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana ia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis rawahu Muslim dan Ahmad. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat setelah wudhu. Baik. Ini bab-bab yang tadi telah diminta untuk disampaikan dan sudah disampaikan. Sekarang waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Ustaz. Kalau sholat Idul Fitri di rumah itu sama aja Ustaz ya, sama di masjid ya? Sama baik. Aja kan ya, takbir 7 kali gitu ya Ustaz ya?
Yang Baik. rakaat keduanya 5 kali. Oh iya, iya. Idul Fitri belum ya? Kelupaan. Boleh kita ke Idul Fitri kalau gitu. Ke Idul Fitri. Disyariatkan pada tahun pertama Hijriah ini salat ini. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang kuat. Kita sudah kenal kemarin. Sunnah muakkadah ini mendekati wajib. Tapi ya nggak wajib. Beliau selalu melaksanakannya dan juga memerintahkan lelaki dan wanita untuk keluar mendatanginya. Bahkan yang berhalangan untuk sholat pun disunahkan untuk datang hadir. Oleh karena itu, inilah kesimpulan para ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini kita lihat beberapa catatan terkait ini. Jadi catatan pertama, ini ada yang sunnah, artinya hal-hal yang dilakukan di dalam Id itu apa sih? Begitu. Kita mulai dengan disunahkan mandi berwangi, artinya menggunakan minyak wangi. Tetapi nanti untuk para ibu harus dijaga wewangiannya. Karena nanti ada dalil lain bahwa wangian wanita itu fokus ke warna, sedangkan wangi pria itu pada aroma. Jangan sampai menjadi fitnah. Gitu. Jadi wewangian untuk lelaki dan memakai pakaian bagus. Kita lihat beberapa rujukannya. Ini dari sahabat Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW menggunakan burdah hibarah. Hibarah itu dari jenis yang beliau pakai. Hibarah itu dari Yaman, seingat saya, jenis dari Yaman. Hibarah. Menggunakan burdah dari hibarah. Hibarah itu ya jenis burdah asal Yaman, fi kulli id, pada setiap salat id. Rawahu al-Imam Syafi'i dan Imam Al-Baghawi. Juga Al-Hasan Al-Sabt berkata, Rasulullah SAW memerintahkan pada Idain, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, agar kita menggunakan ajwad manajid, paling bagus yang kita dapati. Wa an-natatayyab bi ajwad wa najid, menggunakan parfum yang terbaik yang kita dapati, ini untuk pria loh ya. Wa an-nudhhiya bi athman ma najid, dan berkorban dengan yang termahal yang kita dapati, ini bahasanya begitu. Baik. Memang di dalam hadisnya ini ada sedikit masalah di kekuatan hadisnya. Namun ini dikuatkan oleh makna-makna ayat khudzu zinatakum inda kulli masjid, itu kan, ambillah perhiasan kalian untuk ke masjid dan segala macamnya. Oleh karena itu di sini Syekh Ibnul Qayyim berkomentar, wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbas lahu ma ajmal thiyabih wa kana lahu hullah yalbasuhal lil idain wal jumu'ah. Ibnul Qayyim menyatakan bahwa Rasulullah SAW di dalam salat Id, dua Id, selalu menggunakan pakaian terbaik, dan beliau juga menggunakan hiasan atau memiliki sebuah hiasan yang beliau hanya pakai dalam salat Id dan salat Jumat. Cuman sayang tidak disebutkan apa ini hiasan. Hullah itu adalah perhiasan. Tentunya bukan emas. Baik. Yang kedua, sunnahnya adalah makan sebelum salat Idul Fitri. Sedangkan untuk Idul Adha sebaliknya. Jadi kalau salat Idul Fitri disunahkan memakan beberapa kurma sebelum berangkat salat Id. Sedangkan Idul Adha disunahkan makan setelah Id, makannya dari korban, hewan korbannya. Ini dalilnya yang diriwayatkan dari sahabat Buraidah melalui jalur At-Tirmidzi. Baik. Kemudian keluar ke musola. Jadi disunahkannya salat Id itu adalah di lapangan. Yang terbaik ini ya. Artinya di tempat lain boleh. Ini bahasanya. Disunahkan salat di tanah lapang. Tanah lapang dulu
Kalau sekarang kan kita kenal lapangan bola, dulu nggak kenal lapangan bola ya, pokoknya tanah lapang, tanah kosong. Kalau sekarang tanah lapang itu jadi lapangan bola, tempat parkir apalah gitu ya. Walaupun boleh juga di masjid jika ada uzur. Dalam kondisi uzur itu bisa hujan atau mungkin memang nggak ada tempat, ya kan? Ya gimana lagi? Gitu. Karena beliau selalu melakukannya di tanah lapang dan tidak pernah melaksanakannya di masjid kecuali karena ada uzur hujan. Ini hadis terkait uzur hujan. Hanya saja memang hadisnya ada sedikit masalah. Kemudian wanita dan anak-anak kecil ikut keluar. Bagian dari sunnah bawa semua. Sama halnya yang gadis, janda, muda, tua, dan yang haid. Semua diajak keluar. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah. Beliau berkata, dulu kami diperintahkan untuk membawa keluar al-awatik. Al-awatik itu adalah anak-anak wanita yang masih perawan. Awatik. Wal haid, yang haid juga suruh keluar, diajak keluar fil idain yashhadnal khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazil al haid al huyyat al musalla wa ya'tazil al huyyat al musalla. Jadi mereka ini diajak untuk keluar semuanya untuk dalam rangka yashhadnal khair, menyaksikan kebaikan. Menyaksikan kebaikan karena sholat ini dan berkumpul rame-rame ini adalah bagian dari kebaikan. Juga menyaksikan dakwatal muslimin, doanya kaum muslimin. Wa ya'tazil al-hayyadu al-musalla. Adapun orang-orang yang haid, hayyat itu yang sedang haid ya'tazil itu menjauhi dari titik tempat sholatnya, dia ada di pinggir-pinggir. Baik, intinya kondisinya apapun, ayo keluarlah begitu. Meramaikan sholat Idul Fitri. Bagian dari sunnah. Nonton doang sudah bagian dari sunnah. Baik. Yang kelima, mencari jalan berbeda antara berangkat dan pulang. Mencari jalan berbeda. Ini beberapa hadis menyebutkan hal tersebut dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW jika di hari Id khalafat tariqa, membuat jalannya berbeda. Artinya jalurnya berbeda. Kalau umpamanya pas berangkat jalurnya lewat jalan A, nanti pulangnya lewat jalan B. Hadisnya rawahu Al-Bukhari. Jalur lain, hadis lain dari sahabat Abu Hurairah, sama isinya secara umum, dan perawinya Ahmad, Al-Muslim, dan At-Tirmidzi. Namun juga dibolehkan melalui jalan yang sama. Ya mungkin karena ada uzur atau memang maunya lewat situ saja gitu. Boleh. Hadisnya ini yang menunjukkan akan bolehnya melalui jalan yang sama. Selanjutnya waktu sholatnya. Bagaimana sih? Waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha secara umum adalah dimulai sejak matahari naik sekitar 3 meter, bahasanya ini. 3 meter sepenggalahan, kadang-kadang seperti itu. Ya kadang-kadang ngukur 3 meter itu susah ya jarak kita ini. Sampai masuk waktu zuhur. Intinya ketika sudah masuk duha itu sudah diizinkan sholat ini. Salat Id. Bahasa atau hadis yang menyebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri saat matahari sudah sampai sekitar ukuran 2 rumah, 2 tombak. Sedangkan Idul Adha seketika seukuran 1 rumah, 1 tombak. Baik. Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwasanya hadis ini yang terbaik yang menyebutkan waktu salat duha. Jadi disunahkan menyegerakan salat Idul Adha. Jaraknya tadi, ukuran, kan dulu kan tidak ada jam ya. Sehingga mengukur waktu itu dengan cara itu atau menyebutkan sebuah tindakan. Istilahnya
sebacaan 1 juz sebenarnya gitu. Berapa lama sebacaan 1 juz? Atau ketika sahur, antara jarak sahur sampai ke salat subuh yang pernah dilakukan Nabi berapa lama? 50-an ayat, baca 50 ayat. Karena model dulu gitu nggak ada jam. Nah ini disebutkan kalau Idul Adha ketika matahari kira-kira setinggi sepenggalan atau satu tombak, dan Idul Fitri 2 kalinya, jadi lebih melambat begitu. Ada salah satu penjelasan Ibnu Qudamah, kenapa Idul Adha disegerakan? Karena setelah sholat nanti akan ngurusin kurban dan perlu waktu panjang. Sedangkan Idul Fitri dilambatkan, tujuannya, hikmahnya adalah agar orang-orang yang belum sempat bayar zakat fitrah memiliki kesempatan untuk bayar zakat fitrah. Karena kalau sudah sholat di salat Idul Fitri sudah selesai, zakat fitrahnya sudah nggak jadi zakat fitrah, jadi sedekah begitu. Baik, selanjutnya adalah bagaimana dengan adzan dan iqamah. Secara umum memang tidak ada riwayat khusus terkait adzan dan iqamah. Tidak disebutkan, tidak ada satu hadis pun menyebutkan adzan dan iqamah dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak juga panggilan khusus, kecuali ada riwayat ini yang terkait dengan itu adalah panggilan untuk salat khusuf, salat gerhana. Jadi panggilan untuk salat itu kan aslinya adzan. Tetapi adzan hanya untuk salat wajib. Adzan hanya untuk salat wajib. Ini dia dalilnya. Nah, untuk selain wajib, ada yang menggunakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Nah, ini pendapat ini diambil di mazhab Syafi'i, baik untuk salat Id, salat khusuf, salat istisqa, taraweh, salat jenazah, dan yang lainnya. Karena diambil ke kias. Untuk ngumpulin orang pakai apa? Adzan enggak, iqamat enggak. Ambil kiasnya ke salat khusuf. Karena salat khusuf ini, gerhana ini ada panggilannya, dikiaskan ke sana. Sedangkan di Hanabilah hanya digunakan di Id, khusuf, dan istisqa. Di Hanafiyah dan Malikiyah hanya untuk khusuf. Sebagian Malikiyah untuk khusuf dan Id. Baik, jadi kalau nyari dalilnya apa khusus untuk salat Id, panggilannya gimana? Nggak ketemu. Yang ada adalah panggilan untuk salat gerhana. Salat gerhana itu sama-sama salatnya salat, bukan salat wajib, bukan salat fardu, dan sama-sama dilakukan secara jamaah, maka panggilannya dianggap sama dengan as-salatu jami'ah. Ini yang dilakukan di masyarakat kita. Kalau nyari hadis secara khusus, nggak ada. Makanya nanti kalau ketemu umpamanya yang karena nggak ada hadis secara khusus, ya udah nggak pakai panggilan, imamnya tahu-tahu berdiri. Ketika imam berdiri berarti makmum tahu itu udah mau sholat, ya udah gitu aja. Jadi biar nggak kaget. Baik. Jadi memang tidak ada adzan dan iqamat secara khusus dan tidak disebutkan panggilan khusus untuk sholat Id. Kecuali tadi adanya kias ke sholat gerhana. Takbir dalam sholat Id. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Salat Id adalah 2 rakaat. Rakaat pertama disunahkan bertakbir 7 kali setelah takbiratul ihram. Sunnah ya, sunnah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Takbiratul ihram langsung baca istiftah atau langsung baca Fatihah gitu, enggak apa-apa. Boleh. Rakaat kedua membaca 5 takbir setelah takbir berdiri. Kan berdiri dari setelah sujud yang kedua, bangun, duduk boleh duduk istirahat atau langsung, kan takbir. Nah itu nggak dihitung, baru nanti dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Keduanya disertai dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan, ini semoga kelihatan gambarnya. Mengangkat tangan, dan mengangkat tangan ini kalau saya memilih, ini sebagian kena pundak, sebagian kena telinga. Karena memang hadis yang berbicara banyak meriwayatkan kena telinga dan kena pundak. Cara komprominya, ya ini, kan telapak tangan kita panjang. Kena pundak, kena telinga. Baik. Ada babnya lain di atas kalau ke bab itu. Baik.
Inilah pendapat yang rajih dan pilihan mayoritas sahabat dan tabi'in. Cara itu tadi. Bagaimana di antara takbir ini dalil-dalilnya untuk menyingkat waktu, saya skip. Berdiam sebentar di antara tiap takbir. Dan tidak teriwayatkan bacaan apapun kecuali satu ini. Jadi nggak ada bacaan kecuali hanya hadis ini yang mengisyaratkan ada bacaan dari sahabat Tabrani, dari sahabat dari sahabat Ibnu Mas'ud, perawi akhirnya At-Tabrani, bahwasanya Ibnu Mas'ud dulu melakukan sholat Id dan di dalam kondisi takbir 7 dan 5 tadi membaca tahmid dan memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Ini adalah riwayat yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud. Dan sahabat Ibnu Mas'ud termasuk sahabat senior dan orang yang sangat berusaha mengikuti sunnah Nabi. Sebagai contoh, jadi ada seorang sahabat datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan cerita, ya Ibunda Aisyah, ini ada 2 orang sahabat, dua-duanya sangat mencari kebaikan. Satu orang kalau berbuka, bukanya mundur, salatnya maju, jadi bukanya ntar. Yang satu lagi buru-buru, kalau udah waktunya datang berbuka ya langsung berbuka, menyegerakan buka, mengakhirkan sahur. Mana yang terbaik? Ibunda Aisyah menjawab, yang menyegerakan buka, mengakhirkan sahur. Terus ditanya, siapa orang itu? Gitu. Ibunda Aisyah bertanya, Ibnu Mas'ud. Oh iya. Nah, ini riwayat ini dari sahabat Ibnu Mas'ud, hanya saja memang periwayatannya perlu melalui proses validasi lagi. Nah, ini yang menegaskan bahwa takbir itu tadi yang 7 dan 5 tadi adalah sunnah. Meninggalkannya baik sengaja atau lupa tidak membatalkan sholat. Karena kadang-kadang pernah terjadi gitu, imamnya lupa. Imam lupa takbir yang tambahan tadi, ya nggak masalah. Nggak perlu diributkan. Ya kadang-kadang kalau belum tahu kan jadi, wah gimana nih sholatnya, nggak masalah. Baik, adakah sholat sebelum dan sesudah sholat Id? Tidak ada riwayat menyebutkan ada sholat sebelum atau sudahnya, baik dari Nabi SAW maupun dari para sahabat. Kalau ingin sholat sunnah mutlak bagaimana? Komentar Al-Hafidh Ibnu Hajar, komentar beliau, ya kalau masalah sunnah mutlak kapan aja boleh, tapi jangan dikaitkan ini bagian dari sunnah qobliyahnya Id atau ba'diyahnya Id. Mutlak mah kapan aja selama waktunya diizinkan. Baik, gitu. Siapakah yang sah sholatnya? Siapa yang sahnya dianggap sholat? Sah. Pria, wanita, musafir, mukim, berjamaah, sendiri, di rumah, di masjid, di musola. Musola itu maksudnya tanah lapang loh ya, bukan musola. Di musola yang arti musola kita juga boleh. Sah. Yang ketinggalan jamaah bagaimana? Sholat 2 rakaat. Selesai. Ya. Ini dari dalam kitab Al-Imam Bukhari disebutkan, jika seseorang ketinggalan salat Id, maka dia salat 2 rakaat, baik itu wanita, baik itu di rumahnya atau di kampungnya. Baik. Jadi yang ketinggalan, ya udah salat 2 rakaat sendiri, nggak masalah. Khutbah Id. Khutbah Id, polanya, khutbah Id itu adalah sunnah dan juga mendengarkannya adalah sunnah. Sunnah. Kalau habis sholat tahu-tahu bubar ya ada apa-apa. Tetapi sebaiknya ikutilah gitu. Karena itu bagian dari sunnah dan isinya adalah bagian dari mau'izah hasanah biasanya. Terkait khutbahnya, adakah duduk di antara 2 khutbah? Ini bagian bagian dari diskusi para ulama. Diskusi para ulama. Ada yang tanpa jeda langsung saja. Dan ada yang meriwayatkannya, mengkiaskannya ke salat Jumat sehingga dengan duduk. Pembukaan khutbah bagaimana? Dengan takbir, dengan tahmid saja. Maka ini bagian dari diskusi ulama. Maksud diskusi itu ada beberapa pendapat.
Jadi manapun boleh, artinya ketika khutbah nggak pakai takbir kan, kalau masyarakat kita rata-rata pakai takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan gitu baru Alhamdulillah. Atau langsung Alhamdulillah, tidak masalah. Yang manapun boleh. Jadi kalau ketemu yang berbeda, biarin aja. Orang fikih ini luas dan luas. Qadha salat id. Satu kampung salat idnya kelewatan semua, gimana? Boleh mengqadhanya. Ini kisahnya bahwasanya suatu ketika kondisi langit itu mendung, nggak kelihatan hilalnya Syawal. Nah kemudian pada pagi harinya puasa lagi. Pada pagi udah puasa, maka datanglah rombongan di akhir hari, sudah siang, udah menjelang sore, datang rombongan ini menyatakan kepada Nabi bahwa kami sudah melihat hilal. Hilal Syawal udah muncul kemarin. Loh, ini berarti sudah kelewat kita. Harusnya hari ini nggak puasa. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk buka pada hari itu dan untuk sholat duha besoknya. Jadi ada kodok kalau keliru seperti itu. Baik. Bagaimana bernyanyi, bersenang-senang di Eid? Diizinkan. Tapi catatannya bermainnya yang mubah. Berguraunya yang bari itu bebas dari yang maksiat dan kesalahan. Bernyanyinya atau bernyasid yang baik, karena ghina itu umum ya, bisa nyanyi, bisa nasid masuk. Ini saya terjemahkan gitu saja kan lebih luas. Itu adalah bagian dari syiar agama, yaitu bahwa ini adalah hari Id, pesta, hari senang-senang. Ya, dan ada beberapa riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Salah satunya kita sebutkan ini, bahwa ada permainan di hari Id yang waktu itu di masjid, dan di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menonton ditemani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada permainan-permainan nyanyi-nyanyian. Ini riwayat dari Ibunda Aisyah juga. Dakhala alaina Abu Bakar fi yaumi Id wa indana jariyatani tadkurani yauma bu'ats yauman qutala fihi sanadid al-Aus wal Khazraj. Jadi Abu Bakar masuk kepada kami, kepada saya, kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu ada dua wanita yang sedang melantunkan lantunan nasyid kalau bahasa kita, menyebutkan riwayat isi nasyidnya tentang kisah Bu'ats. Kisah Bu'ats itu tentang peperangan. Maka Abu Bakar mengingatkan, ibadallah, wahai para hamba Allah, ini serulingnya setan. Nah, ini serulingnya setan 3 kali. Ini serulingnya setan. Nyanyian-nyanyian nasyid macam itu, serulingnya setan. Tidak disebutkan alat bantunya ya, hanya disebutkan mereka melantunkan saja. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki Id, hari senang-senang. Wa innal yaum, dan hari ini adalah Idnya kita, senang-senangnya kita. Lafaz ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi itu tadi, boleh bersenang-senang, bergurau, bermain, bernasyid, makan-makan, tetapi ada batasan syariatnya yang perlu diperhatikan. Dan selain dari itu, kita saat ini puasa aja belum. Jangan sampai nanti pas puasa mikirinnya, nanti reunian di mana ya, rekreasi kemana ya, waduh. Baik. Keutamaan amal sholat di 10 Dzulhijjah sudah jelas insya Allah. Ini terkait dengan Idul Adha, kita percepat. Ucapan selamat Id. Nah, kadang-kadang orang bingung, ini ada nggak dalam Islam? Kita sebutkan di sini. Dari sahabat Jubair bin An-Naqir qol, dulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu di hari Id mengucapkan di antara mereka, taqabbal minna wa mink. Semoga Allah menerima dari aku, dari kami, dan dari kamu. Al-Hafidh menyatakan sanadnya hasan. Ini hasil penelitiannya, sanadnya hasan. Sedangkan takbir sudah kita kenal. Takbir Id itu hukumnya adalah sunnah. Nanti kalau di Idul Fitri dimulai sejak masuk 1 Syawal, terbenam matahari di akhir Ramadan, sampai nanti salat Idul Fitri.
Sedangkan Idul Adha dari sejak masuk 10 Dzulhijjah, masuk Idnya, hari Idnya 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik yang 3 hari. Jadi masuk 10, 11, 12, 13, 4 hari full. Baik, demikian. Semoga ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya yang luar biasa ya. Lengkap dan bisa kita praktekkan perlahan-lahan. Ini ada pertanyaan dari Dr. Winda. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita sholat di masjid dan berwudu di masjid, mana yang sebaiknya dilakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah, atau sholat sunnah wudu? Baik. Untuk mendapatkan pahala sholat sunnah wudu, apakah harus juga untuk senantiasa menjaga wudunya? Terima kasih. Baik, ya. Untuk sholat sunnah wudu itu bisa dilakukan plus sebagai tahiyatul masjid. Maksudnya begini. Jadi disebut tahiyatul masjid, menghormati masjid itu bagaimana sih caranya? Caranya dengan sholat. Sholat apa? Sholat apapun yang kita lakukan di masjid ketika baru datang itu bisa disebut sebagai tahiyatul masjid. Kita baru datang, pas saatnya sholat fardu itulah yang sekaligus juga jadi sholat tahiyatul masjid. Nah, ketika kita berwudu dan kemudian ingin mendapatkan fadilah sholat sunnahnya wudu, sholat sunnah wudu yang kita lakukan di masjid itu sekaligus plus sebagai tahiyatul masjid. Kalau melaksanakan dua-duanya juga boleh, sholat sunnahnya wudu sendiri, sholat sunnah tahiyatul masjid sendiri boleh, atau sholat sunnah wudunya dianggap tahiyatul masjid juga tidak masalah. Karena memang ketika kita sholat di masjid berarti menghormati fungsi masjid sebagai tempat sholat itu sendiri. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz mau nanya yang iftitah tadi, Ustaz cenderung pakai yang mana Ustaz? Kalau saya sendiri. Yang istiftah. Iya, istiftah. Baik. Kalau doa istiftah, mana tadi kita buka bersama. Dulu saya sering menggunakan yang wajar kita gunakan, tapi sekarang saya lebih sering menggunakan yang ini. Ini pilihan, jadi yang manapun yang digunakan karena dalilnya sahih silahkan. Kita tidak boleh menghukumi orang lain bacaan kamu salah, nah, gitu kan. Kan ada umpamanya di teman-teman Muhammadiyah sering menggunakan Allahumma ba'id baini. Di teman-teman yang Nahdlatul Ulama menggunakan Allahu Akbar kabirau, lanjut wajah tu wajahiyah. Kalau saya memilih yang sesuai dengan nasnya saja, kalau ini ya ini saja atau ini saja tanpa menggabung-gabung. Untuk saat ini saya lebih cenderung sering menggunakan yang ini. Gitu. Ini pilihan. Nah, ada tambahan terkait dengan pilihan ini sebenarnya. Di dalam kitab Al-Qawaid An-Nuraniyah karya Syekh Ibnu Taimiyah, untuk lebih nyunah lagi bahasanya gitu, ketika memang Nabi pernah melakukan dengan banyak model, ya kita sekali-kali kadang gunakan ini, itu juga sesuai sunnah. Karena faktanya beliau juga pernah gunakan itu, pernah ini, pernah yang ini. Ya udah, kita pernah ini. Nah, ini saya juga pernah, yang paling atas pernah, yang ini pernah. Oh gitu. Bacaan sujud juga demikian. Bacaan sujud ada beberapa model. Ya, karena Nabi pernah menggunakan semuanya, kita ingin nyunah, ya ikutin biar pernah juga. Pernah yang A, yang B, yang C. Silahkan selama memiliki dalil dasar yang sahih. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya nggak yang seputar sholat sunnah tadi? Silakan ya. Sambil menunggu yang lain. Kalau
untuk ini Ustaz, kalau ada yang dokter bertugas Ustaz 8 jam pakai hazmat di kamar pasien misalnya, dan itu misalnya sulit untuk melepas Ustaz, kalau mau sholat zuhurnya misalnya kelewat sampai asar gitu, apakah boleh diqada Ustaz? Boleh kita lihat di sini. Saat pandemi ini Ustaz. Ya, saat pandemi ya. Pakai hazmat. Jadi kalau dari zuhur sampai asar yang paling mungkin adalah ini. Jadi ada sholat jamak. Sholat jamak itu adalah menggabungkan dua sholat yang aslinya memiliki waktu berbeda menjadi satu. Zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, kita gabung. Boleh digabung di waktu zuhur atau di waktu asar, tergantung kepada situasi dan kondisi yang memungkinkan. Nah, alasan yang paling memungkinkan di sini adalah boleh yang ini atau yang ini. Ada uzur. Uzur itu kepentingan atau kebutuhan. Kita buka satu saja. Buka satu saja. Jadi hadis yang pertama menyatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya tanpa khauf, tanpa safar. Jadi tidak disebutkan alasannya apa. Kalau karena alasan khauf, ada ketakutan, kondisi perang, wajar. Kalau kondisi safar, wajar. Ini tidak ada khauf, nggak ada safar. Apa ya? Nah, dalam riwayat ini, Waqi' perawi menyebutkan bahwa Ibnu Abbas ditanya alasannya, kenapa Nabi melakukan? Maka jawab sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hal itu agar tidak memberatkan umat. Ini yang hadis kedua, ini rawahu Muslim, yang kedua rawahu At-Tirmidzi, tidak ada takut, tidak ada hujan. Jadi nggak ada takut, nggak ada safar, nggak ada hujan, alasannya sama. Kemudian oleh karena itu, berdasarkan hal ini, ada yang menyimpulkan bahwa sholat jamak itu diizinkan dalam kondisi butuh. Kalau alasan di atas ini, Arafah Muzdalifah fix, valid. Dalilnya ketika kita menunaikan ibadah haji, posisi sedang wukuf di Arafah, nanti turun ke Muzdalifah, dijamak. Kemudian kondisi safar, dijamak. Kondisi hujan, dijamak, walaupun ada detailnya. Kondisi sakit atau uzur yang serupa juga bisa dijamak. Nah, ini yang hajat. Hajat itu butuh kondisi yang mendesak dan memerlukan menggunakan jamak, maka diizinkan. Dengan syarat ini tidak dijadikan kebiasaan. Jadi kebiasaan gitu. Di kondisi tadi ini pendapat ini didukung oleh Imam Ashab dari Malikiyah, Ibnul Munzir dari Syafi'iyah, Ibnu Sirin dan Ibnu Syubrumah. Mereka yang menyatakan boleh dalam kondisi butuh melaksanakan jamak. Jadi nggak sakit, nggak safar, nggak ada khauf, nggak ada hujan, menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Di waktu yang mana? Yang mana saja yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi yang bertugas 8 jam tadi bisa melihat ketika mau bertugas kok sudah masuk zuhur dan diperkirakan nanti akan lama, ya udah asarnya ditarik ke zuhur. Kalau waktu mulainya pagi belum zuhur, ya nanti berarti zuhurnya ditarik ke asar. Itu yang paling memungkinkan. Baik. Nah, baik Ustaz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Kita cukupkan saja ya Ustaz ya. Baik. Mohon bantuan doanya Ustaz untuk menutup. Terima kasih Ustaz ya. Baik. Ibu-ibu sekalian, demikian proses belajar bersama kita. Tentu yang paling banyak bicara di sini adalah saya. Yang banyak bicara, kemungkinan banyak salah, banyak khilaf. Saya minta maaf kepada ibu-ibu semuanya dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Dan sebelum kita akhiri, mari kita bertawasul. Gak ada salahnya bertawasul dengan amal soleh.
Dan kita berharap bahwa talabul ilmi pada malam ini Allah hitung dan anggap dari bagian amal soleh dan kita bertawasul dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Natawassalu ya Allah bima fa'alna min talabil ilmi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin fil akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Allahumma afi mubtalana, Allahumma afi mubtalana, Allahumma afi mubtalana. Allahumma ansurna ala man zalamana, Allahumma ansurna ala man zalamana, Allahumma ansurna ala man zalamana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Dan untuk teman-teman, terima kasih ya yang sudah bertahan sampai malam ini. Baik semuanya, terima kasih Ustaz. Sampai ketemu lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit juga, Bu. Iya, terima kasih Ustaz.